Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Rida Rahman dengan NIM 135222160 dan saya sendiri akan mendemokan mengenai prediksi struktur protein alpha helix berdasarkan urutan asam amino. Nah, untuk yang kedua yang lainnya itu untuk Joshua, unfortunately sudah tidak mengikuti kuliah di semester ini, sedangkan Hafiz masih belum bisa dihubungi. Oke. Kenapa kita mau memprediksi struktur protein alpha helix ini? Ya, pertama, tentunya secara meluas kita ingin mengetahui bagaimana struktur dari suatu protein itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk fungsi apa sih si protein ini. Karena tidak hanya dari asam aminonya saja yang mengubah fungsionalnya, tapi strukturnya juga iya. Dan dengan memprediksi secondary struktur ini itu kita dapat mengetahui bagaimana struktur lokal dari protein secara keseluruhannya. Kalau secara keseluruhannya itu lebih ke arah yang tertiary structure, makanya ini juga dapat digunakan sebagai suatu panduan untuk nanti selanjutnya memprediksi struktur tertiary dari suatu protein. Dan alpha helix ini itu salah satu yang paling gampang ditemukan, jadi sangat berpengaruh terhadap fungsional dari protein ini. Dan kenapa lainnya proyek ini itu akan menggunakan machine learning. Nah, karena itu maka akan lebih cepat dan juga lebih murah dibanding X-ray crystallography, NMR, cryo-EM, yang lain-lainnya yang lebih tradisional. Karena kita ini ngeprediksi bukan menentukan dari yang kita udah dapat gitu. Nah, untuk datasetnya sendiri itu kita mendapatkannya itu dari CB513 bersama dengan variasinya. Kalau untuk training set menggunakan yang paling banyaknya. Kalau validation set ya dari CB513-nya sendiri. Nah, ini itu uh, ada beberapa entry dan entry-nya itu semuanya memiliki amino acid sepanjang 700 dan mungkin ada padding juga. Dan ada setiap entry itu punya 57 fitur dan masing-masing didirikan oleh fitur-fitur yang tertera di situ. Amino acid itu dari 22 awal, secondary structure yang terbentuk 9 setelahnya. Group classification itu ya menentukan apakah itu amide atau karbonil 2 setelahnya. Jadi solvent accessibility juga 2 setelahnya, ya mengatakan seberapa solvable dari uh, protein tersebut. Kemudian precision specific score itu ya PSSM dari uh, asam amino tersebut dalam protein. Nah, metode yang bakal digunakan pertama kita bakal nge-map dulu datasetnya menjadi yang digunakan. Kalau dalam kasus yang digunakan dalam proyek ini, kita hanya menggunakan 21 yang awal, yaitu nama-nama asam amino yang sudah diketahui dengan 1X yang ada asam amino tetapi tidak diketahui apa asam amino itu. Sebenarnya kalau tadi didengar dari dataset tadi ada 22. Nah, yang ke-22 ini bakal direpresentasikan dengan 0 semua di sepanjang 21. Untuk model building sendiri itu ada convolutional layer ya untuk mengetahui bentuk abstrak dari asam aminonya yang akan memprediksi bagaimana bentuk selanjutnya. Lalu back directional recurrent layer ya buat mengetahui selanjutnya bakal sebagaimana berdasarkan hasil dari sebelumnya. Dan akhirnya dense layers untuk menentukan struktur yang akan didapatnya. Untuk prediction prosesnya juga sama, kita one hot sesuai amino acid yang awal tadi itu, dan baru kita masukkan ke training model dan kita prediksi. Tetapi kalau cara sesungguhnya itu seharusnya menggunakan uh,
group classification dan PSSM-nya sendiri. Group classification digunakan itu karena ternyata amida dan karbonil itu akan berpengaruh banget sama hasilnya. Dan PSSM itu eh, bisa didapatkan dari Sciblast jika ada struktur yang serupa. Jadi akan diambil dulu data itunya, baru dimasukkan ke model. Nah, untuk yang didapatkan itu beberapa asam amino itu uh, mendirikan struktur tertentu. Kalau pi helix juga dalam model yang dibentuk itu sering banget jadi alpha helix disebutnya. Dan alpha helix itu biasanya berada di tempat yang hidrofobik. Dan kita temukan juga mungkin amida dan karbonil itu yang tadi dari group classification sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut ke demonstrasi. Demonstrasi akan menggunakan data ini yang didapatkan dari website yang sama pula, tapi ini adalah contoh dari itu. Ini menggunakan Q4, dan kalau yang tadi kita gunakan sekarang ini adalah Q8 yang uh, ngeprediksi menjadi 8 klasifikasi. Kalau yang ini cuma menjadi 4 klasifikasi berdasarkan bentuk dasarnya. Oke. Untuk modelnya sendiri bisa dilihat. Pertama kita akan copy dulu sequence seperti ini, misalkan dimasukkan ke sini dan kita predik. Nah, di sini kita bisa mendapatkan heat map dari bagaimana asam amino apa yang sering menjadikan struktur tertentu. Dan kalau dilihat di sini tidak terdapat pi helix, padahal kalau yang dari data aslinya ada. Inilah yang makanya ditemukan sepertinya ada kesalahan di mana pi helix itu dianggap sebagai alpha helix. Kemudian kalau dilihat ada yang lengthnya 1. Nah, ini itu ternyata kalau dilihat itu seharusnya jarak-jaraknya sudah sesuai, yaitu di dekat 3,6 residu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.